Shalom, kita bertemu lagi dalam seri seminar Wahyu Pengharapan, merungkai pekabaran kitab Wahyu untuk zaman hari ini. Dalam program kali ini kita akan melihat ulasan bagi Wahyu pasal 1 ayat 9 hingga ayat 20 saja. Bagian ini terbagi kepada 3 topik: sebab, tempat, waktu, dan keadaan semasa Yohanes ketika dalam pembuangan. Kedua, kita melihat kepada intipati pesanan Tuhan. Dan ketiga ialah jaminan kehadiran dan perlindungan serta pemeliharaan ke atas jemaat dan para pemimpinnya. Sebelum kita mulakan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, saat kami meneruskan pembelajaran ini, urapi kami dengan Roh Kudus. Biarlah lidah ini Engkau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, dan setiap penonton akan mendapat satu lagi pencerahan tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulakan dengan Wahyu pasal 1 ayat 9. Saya akan baca ayat 9 dan ayat 10 di sini. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Sebab, tempat, waktu, dan keadaan semasa dalam pembuangan. Ayat 9 dan ayat 10. Nah, saudara sekutu dalam kesusahan, maksudnya Yohanes tidak sendirian dalam penderitaan seumpama itu. Umat Kristen waktu itu berhadapan penganiayaan, dan Yohanes berkata dia adalah sekutu dengan umat Kristen yang lain yang berada di dalam kesengsaraan. Ramai orang yang percaya bahwa kitab Wahyu ditulis pada sekitar tahun 68 dan 69 tahun Masehi, sebaik selepas kematian Maharaja Nero. Namun Irenaeus yang menulis buku bertajuk Against Heresies mengatakan bahwa Yohanes telah mendapat penglihatannya itu pada sekitar penghujung pemerintahan Maharaja Domitian sekitar tahun 81 hingga tahun 96 tahun Masehi. Pandangan ini adalah yang luas diterima oleh para sarjana Alkitab, memandangkan latar belakang penulisan Wahyu menggambarkan penganiayaan besar-besaran pada waktu pemerintahan Domitian. Istilah dalam kerajaan, yaitu untuk masuk kerajaan anugerah, harus melalui dan melepasi kesusahan dan penderitaan. Yesus mengatakan bahwa untuk menjadi murid Dia harus melalui penderitaan, harus memikul salibnya. Seterusnya, dalam ketekunan menantikan Kristus, artinya melatih diri kita dalam kesetiaan dan penyerahan diri sepenuhnya. Di dalam Kristus kita memperoleh kekuatan dan kesabaran untuk bertahan dalam penderitaan dan penganiayaan. Berada di pulau Patmos karena firman Tuhan dan kesaksian yang Yesus telah berikan. Ada pelbagai pandangan ahli sarjana Alkitab mengenai mengapa Yohanes berada di pulau Patmos. Pandangan terawal ialah berdasarkan kepada kesaksian oleh Tertullian, seorang ketua jemaat di Kartago atau di Carthage, utara Afrika, bahwa oleh karena Yohanes tidak berjaya dibunuh ketika dimasukkan ke dalam kuali besar berisi minyak yang sedang mendidih, maka dia telah dikeluarkan dari dalamnya dan dibuang ke pulau tempat pembuangan orang-orang jahat.
Maksudnya, atas perintah Maharaja Domitian, dia telah dibuang ke Pulau Patmos, tempat orang-orang jahat itu dibuang atau dipenjarakan seumur hidup. Pulau Patmos terletak kurang lebih 50 batu di sebelah barat kota Efesus, dengan keluasan kurang lebih 10 batu hingga 6 batu persegi. Mengapa dia di pulau itu? Karena dia bersaksi tentang Yesus dan memberitakan firman. Pandangan kedua ialah bahwa oleh karena tidak dinyatakan dengan jelas mengapa Yohanes berada di pulau itu, kemungkinan dia pergi ke sana dengan sukarela agar dia dapat menuliskan kitab Wahyu, karena pastinya Yohanes mendapat bekalan kertas papirus untuk menulis, dan atas alasan bahwa surat yang dia tulis berjaya dihantar ke destinasinya, yaitu ke 77 gereja di Asia Kecil. Apapun, sebagian besar sarjana Alkitab bersetuju bahwa kitab Wahyu ditulis lebih dahulu sebelum kitab Injil Yohanes. Nota penting di sini, kitab Wahyu ditulis pada waktu ketika pemerintahan Rom telah mula menguatkuasakan penyembahan maharaja. Ini terdapat di dalam The Imperial Cult, muka surat 1651. Umat Kristen yang berpegang pada kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan berhadapan risiko penganiayaan yang dahsyat, termasuklah mati syahid. Dipercayai bahwa Yohanes telah dibuang ke Pulau Patmos karena aktiviti misionarinya sebagai pemimpin Kristen ketika itu, dan dia memberikan amaran bahwa umat percaya akan berhadapan penganiayaan. Ada sesetengah umat Kristen yang berkompromi dengan pihak berkuasa Rom. Ini dalam pasal 2 ayat 14 dan ayat 20. Dan sebahagian tulisan Yohanes ialah mengingatkan mereka untuk tetap bertahan ketika berhadapan ujian sengit yang mendatang. Menurut kesaksian, yang pertama di sini ialah dikuasai oleh roh. Maksudnya dia dalam keadaan berkhayal, vision, penglihatan. Dia tidak sadar tentang sekelilingnya semasa dia menerima khayal itu atau penglihatan itu. Satu istilah penting, pada hari Tuhan. Hari bilakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini? Mengenai soalan ini terdapat pelbagai pandangan berbeza telah diambil oleh pelbagai kelas atau school of thoughts. Pandangan pertama ialah bahwa ungkapan hari Tuhan merangkumi keseluruhan zaman Injil, bermula dari zaman murid-murid sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tidak bermaksud hari 24 jam tertentu. Kelas lain berpendapat bahwa hari Tuhan adalah hari penghakiman, hari Tuhan yang akan datang yang sering dilihat di dalam kitab suci. Yoel 1 ayat 15 berkata, "Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa." Nabi Yesaya dan Yehezkiel dan juga Yeremia sering merujuk kepada penghakiman akhir dan kesudahan dunia sebagai hari Tuhan, yaitu the day of the Lord. Pandangan ketiga ialah ungkapan itu merujuk kepada hari pertama dalam seminggu, yaitu hari Ahad dikatakan sebagai hari Yohanes telah menerima penglihatannya. Ramai Kristen sejagat merujuk kepada hari ini sebagai The Resurrection Sunday. Ini merupakan pandangan yang diterima luas di dalam dunia Kristen. Satu lagi kelas mengatakan bahwa hari tersebut merujuk kepada hari ketujuh, yaitu hari Sabat Tuhan. Karena sampai pada zaman Yohanes belum ada perubahan hari kebaktian dari hari Sabat ke hari Ahad, maka yang dimaksudkan di sini sudah tentulah hari Sabat, hari yang ketujuh. Harus juga kita berikan perhatian bahwa hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allah dan bukan hari Sabat
orang Yahudi menurut Keluaran 20 ayat 10. Karena Yesus memasuki rumah ibadat untuk berbakti pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Tidak ada perubahan hari kebaktian sesudah kematian Yesus. Sebab Rasul Paulus dan Silas masih tetap berbakti di rumah-rumah ibadat 3 kali berturut-turut semasa mereka berada di Tesalonika. Kisah 17 ayat 2. Mereka juga berbakti di rumah ibadat setiap hari Sabat di kota Korintus, karena meyakinkan baik orang Yahudi dan juga orang Yunani di Korintus. Kisah 18 ayat 4. Ini menunjukkan di dalam perjanjian baru bahwa hari Sabat itu bukanlah diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi, karena yang turut berbakti pada hari Sabat itu turut sama juga orang Yunani. Sidang penonton yang saya hormati, kita akan kembali kepada topik ini sebentar lagi. Kita teruskan kepada ayat 11. Pesanan Tuhan. Wahyu 1 ayat 11 berkata, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Tuliskan dalam sebuah kitab apa yang kau lihat. Yohanes menulis pada scroll, gulungan kertas yang diperbuat daripada papirus. Penglihatan yang dilihatnya dipaparkan seperti sebuah drama atau sebuah tayangan. Dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. 7 jemaat itu yang kita sebut tadi, yaitu 7 sidang yang terdapat di 7 kota Asia Kecil, 7 kota utama, yaitu di Republik Turki sekarang, bekas daerah jajahan Empire Rome. Saudara sidang penonton, 7 menggambarkan satu angka sempurna, yaitu perfect number. Kita akan sampai kepada angka-angka lain seperti 6, yaitu bilangan untuk manusia. Tapi untuk kali ini 7 adalah angka sempurna, perfect number. Dari ke-7 jemaat bermula sejak zaman para rasul hingga ke era kekristenan sekarang. Yaitu, saya ulangi, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, harus kita ingat, akan kita perhatikan nanti apabila tiba untuk kita mengulas 7 sidang, bahwa peringkat perkembangan dan keadaan umat Kristen di setiap gereja menunjukkan kedudukan dan keadaan umat Kristen pada setiap zaman nubuatan yang diramalkan itu. Perkembangan keadaan kekristenan pada diri kita sendiri secara pribadi juga digambarkan oleh 7 sidang, bermula dengan Efesus, yang waktu kita menerima Injil dengan penuh kasih sayang, sampai kepada Laodikia apabila ramai di antara umat bersikap suam-suam terhadap Injil. Kita akan bahas ini apabila kita tiba di Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3 nanti. Topik yang ketiga dalam hal ini, jaminan kehadiran dan perlindungan serta pemeliharaan ke atas jemaat dan para pemimpinnya. Ayat 12 hingga ayat 20. Kita akan melihat kepada ayat 12 hingga 20 itu secara serentak. Dan saya minta supaya sidang penonton membuka Alkitab Anda sekarang, atau di mana saja Anda boleh dapatkan salinan Alkitab, dan kita lihat kepada Wahyu pasal 1 ayat 12 hingga 18 atau 20 ini. Ayat 12, Yohanes melihat 7 kaki dian emas, melambangkan 7 jemaat, dan bahwa ke-7 jemaat itu sangat tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Ayat 20. Ayat 13, di tengah-tengahnya anak manusia. Ini menarik. Yang menggambarkan kesinambungan atau keberterusan kehadiran Yesus di tengah-tengah gerejanya sampai sekarang ini. Memberi jaminan bahwa apapun keadaan gereja kita berada sekarang, Yesus berada di tengah-tengah. Yohanes melihat Yesus dan merujuk kepadanya sebagai anak manusia, menunjukkan bahwa sifat kemanusiaan Yesus dimilikinya selama-lamanya. Orang sama yang dilihat oleh Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel telah melihat anak manusia ini datang kepada yang lanjut usianya.
Di dalam perjanjian baru Alkitab elektronik, anak manusia disebut sebanyak 85 kali. Ayat 14 berkata, matanya bagaikan nyala api, menggambarkan kegemerlapan kemuliaan Tuhan. Yesus muncul sebagai tiang api di waktu malam kepada umat Israel di padang belantara, dan diselubungi oleh kilat yang memancar di Gunung Sinai semasa menyerahkan hukum 10 yang ditulis dengan jarinya sendiri dan diberikannya kepada Musa. Ayat 15 amat menarik. Suara bagaikan desau air bah. Saya ambil ini dari terjemahan Alkitab versi Borneo. Menggambarkan suara pencipta yang sungguh hebat. Semasa belum berdosa, Adam dan Hawa hanya mendengar langkah Tuhan masuk ke Taman Eden. Tapi manusia berdosa tidak dapat memandang Tuhan muka dengan muka. Dalam satu penglihatan, Yehezkiel menggambarkannya sebagai suara air terjun yang menderu. Yehezkiel 1 ayat 24. Sama seperti yang didengar oleh Yohanes. Ayat 16, di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Bintang-bintang melambangkan para hamba, ketua-ketua atau para pemimpin elder di dalam gereja, Anda dan saya. Hamba-hamba Tuhan menggambarkan para ketua dan pemimpin jemaat yang sentiasa berada di bawah pengawasan dan penjagaan Tuhan. Jaminan perlindungan dan pemeliharaan ke atas mereka itu pasti ada. Seterusnya, sebilah pedang tajam bermata dua, melambangkan alat penghakiman ilahi. Lambang kekuasaan Kristus untuk menghakimi dan melaksanakan penghakimannya. Ia juga bermaksud bahwa firman Tuhan masih berkuasa untuk mentaubatkan manusia yang mau datang kepadanya. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 17 berupa satu pesanan khas. Jangan takut. Kekuatan yang sudah hilang dikembalikan oleh sentuhan tangan Tuhan. Memulihkan dari keadaan yang tidak berdaya, tidak layak, dan yang sudah hampir mati. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan kebangkitan orang-orang percaya kelak. Jadi jangan takut. Kenapa? Yesus bilang, aku adalah Alfa, aku adalah yang awal dan yang akhir, sama dengan Alfa dan Omega, Tuhan yang Esa. Istilah seterusnya, aku hidup. Berarti Yesus telah hidup terus dan tidak akan berkesudahan. Satu rahasia yang disebutkan di dalam ayat 20 adalah kebangkitan dan rencana keselamatan. Kita baca ini dalam Yohanes 5 ayat 28, Roma 16 ayat 25. 7 bintang melambangkan 7 malaikat dan 7 kaki dian melambangkan 7 sidang yang akan kita pelajari ulasannya melalui video yang akan datang. Message yang diterima itu diberikan kepada malaikat. Istilah malaikat dari perkataan Yunani angelos atau angelos yang berarti messenger atau orang suruhan. Dalam hal ini ditujukan kepada 7 sidang dalam ayat 1 yang kita baca. Sidang penuntun, sebelum saya akhiri untuk kali ini, ada pertanyaan yang saya terima. Pertanyaan ini ialah, bilakah mulanya hari Ahad itu disebut sebagai hari Tuhan? Catatan C. Marvin Maxwell dalam God Cares volume kedua. Ahad dari bahasa Arab yang bermaksud hari pertama. Dalam bahasa Inggris, Sunday. Ia muncul dari satu upacara menyembah matahari. Sunday pertama kali muncul dalam Kamus Oxford pada tahun 700.
Para penulis Perjanjian Baru menyebutnya hari pertama dalam minggu. Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, 1 Korintus 16 ayat 2. Penggunaan pertama kali hari Tuhan sebagai merujuk kepada Ahad adalah melalui satu terjemahan tulisan Ignatius, Bishop di Antioquia pada tahun 110 tahun Masehi. Ditangkap dan dihukum, dibuang dalam amphitheater untuk dimakan hewan buas. Dia telah dibawa ke Rom. Semasa dalam perjalanan, dia telah menulis 7 surat kepada jemaat di Magnesia dan dia berbicara mengenai living for the Lord tanpa perkataan they. Yang kemudian ketika diterjemah, they ditambahkan. Yang membuatkannya living for the Lord's day dan dianggap sebagai merujuk kepada hari Ahad. Kemudian satu kitab bertajuk The Gospel of Peter ditulis pada tahun 175 tahun Masehi, namun ternyata bukan tulisan Rasul Petrus karena pada tahun ini Petrus sudah lama mati, merujuk kepada hari Ahad sebagai hari kebangkitan, yaitu Resurrection Sunday. Skrip terawal Yunani yang merujuk kepada ayat ini tidak ada menyebut mengenai day, hanya Lord's sahaja. Jadi istilah yang diterjemah kepada day merujuk kepada life, yaitu living for the Lord's life, dan bukan living for the Lord's day. Dalam Yunani, dua istilah ini hampir sama. Sehingga tahun 1600, umat Kristen menyebut Sabtu sebagai Sabat dan Ahad sebagai hari Tuhan. Sekian untuk kali ini. Kita bertemu lagi dalam series seterusnya dengan topik yang semakin menarik. Jangan lupa, jika Anda ada pertanyaan, sila tulis di komen di bawah atau PM kepada saya dan saya akan coba cari penjelasan atau pencerahannya. Dan jangan lupa juga tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notification agar tidak terlepas menonton video yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih di atas kesempatan ini Tuhan, kami telah belajar sedikit daripada tulisan Rasul Tuhan, Rasul Yohanes di dalam Wahyu. Kami tahu banyak lagi yang akan kami pelajari. Setakat ini biarlah itu menyediakan hati kami untuk mendalami pelajaran yang akan datang. Biarlah semua ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.